Di bawah sinar matahari Bali yang terik di resor mewah Ubud, pengantin pria Bima tiba-tiba kabur meninggalkan altar hanya beberapa menit sebelum upacara dimulai. Seluruh tamu berbisik-bisik panik, keluarga berlarian mencari, dan aku Adi yang hanya sahabat dekat keluarga dari Jakarta berdiri membeku di tempat. Tak pernah kusangka hidupku akan berubah total hanya karena satu keputusan gila itu. Ayah Rama, yang juga ayah Bima, mendekatiku dengan wajah merah padam dan suara tegas yang tak bisa dibantah. Adi, kamu harus menggantikan Bima. Untuk selamatkan nama baik keluarga dan kesepakatan bisnis dengan keluarga pengantin wanita, kamu akan menikah dengan Rama hari ini juga. Aku terpaku, jantungku berdegup kencang. Rama, saudara kembar identik Bima, berdiri diam di samping ayahnya, matanya menatapku dengan campuran rasa bersalah dan sesuatu yang lebih dalam yang tak bisa kubaca. Kami semua pria, ini bukan pernikahan biasa, tapi keluarga tak peduli. Mereka bilang tamu tak akan sadar kalau Rama yang menggantikan, karena wajah mereka sama persis, dan bisnis harus berjalan. Aku mencoba protes, tapi tangan Rama menyentuh lenganku pelan. Adi, tolong ini demi kami semua. Malam itu, setelah upacara paksa yang kacau di mana aku berdiri di samping Rama mengenakan jas pengantin yang seharusnya untuk Bima, kami duduk berdua di ila mewah yang disiapkan untuk bulan madu. Aku merasa sesak. Aku Adi, 28 tahun, desainer grafis yang selama ini menyembunyikan orientasiku karena takut diusir keluarga dan dicemooh masyarakat Jakarta yang masih sangat konservatif. Sekarang aku terjebak dalam pernikahan palsu dengan Rama, pria yang selama ini kutahu hanya sebagai saudara Bima yang pendiam. Kenapa harus aku? Tanyaku pelan sambil memandang sawah hijau di luar jendela. Rama menghela napas panjang, suaranya rendah, karena Bima kabur bukan karena takut menikah dengan wanita itu. Dia kabur karena dia sudah punya kekasih pria di Singapura. Keluarga baru tahu pagi ini lewat pesan yang dia tinggalkan. Mereka panik, Adi. Kalau skandal ini bocor, perusahaan ayah bangkrut. Aku terdiam. Rahasia Bima yang selama ini dia sembunyikan dari aku, sahabatnya sendiri. Tapi yang lebih membuatku gelisah adalah tatapan Rama yang tak lepas dariku. Malam pertama itu kami tidur di kamar terpisah, tapi aku tak bisa memejamkan mata. Tekanan masyarakat Indonesia yang selalu menekan orang seperti aku terasa semakin berat. Besok pagi, kami harus kembali ke Jakarta sebagai pasangan suami istri di mata keluarga. Aku tak tahu ini awal dari apa, tapi dadaku sesak oleh campuran marah, bingung dan ketakutan yang aneh. Rama mengetuk pintu kamarku pelan. Adi, kita harus bicara. Ada yang harus kukatakan sebelum semuanya semakin rumit. Aku membuka pintu melihat wajahnya yang lelah tapi penuh tekad. Itu adalah malam pertama dari banyak malam di mana segalanya mulai berubah. Keesokan harinya, kami terbang kembali ke Jakarta dengan pesawat pribadi keluarga Rama. Di bandara, keluarga besar menunggu dengan senyum palsu, berpura-pura semuanya normal. Ibu Rama memelukku erat. Terima kasih Adi, kamu sudah selamatkan kami semua. Aku tersenyum kaku, tangan Rama memegang pinggangku sebagai sandiwara. Di mobil menuju rumah mewah di kawasan Pondok Indah, Rama berbisik, kita harus tinggal bersama minimal 6 bulan sampai bisnis merger selesai. Setelah itu, kita bisa pisah diam-diam. Aku mengangguk, tapi dalam hati aku bertanya-tanya bagaimana aku bisa hidup bersama pria yang membuatku gelisah setiap kali mata kami bertemu. Di rumah baru yang mereka siapkan, ada 2 kamar tidur, tapi ruang tamu dan dapur bersama.
Malam pertama di Jakarta, aku duduk di sofa sambil memandang foto keluarga Rama dan Bima di dinding. Mereka benar-benar identik, tapi ada sesuatu di mata Rama yang selalu berbeda, lebih lembut, lebih dalam. "Kamu lapar?" tanya Rama dari dapur sambil memasak mie goreng sederhana. Aku menggeleng, tapi tetap mendekat. Kami makan dalam diam sampai Rama akhirnya bicara, "Adi, aku tahu ini berat buat kamu. Aku juga tidak pernah bayangkan akan menikah dengan pria, apalagi sahabat kembarku sendiri." Kata-kata itu membuatku terkejut. Aku menatapnya tajam, "Kamu tahu tentang aku?" Rama mengangguk pelan, "Bima pernah cerita. Dia bilang kamu orang baik, dan dia takut kalau keluarga tahu orientasinya, kamu juga akan terseret." Malam itu untuk pertama kali, kami bicara panjang lebar. Rama bercerita tentang masa kecilnya di Jakarta, bagaimana dia selalu merasa berbeda tapi tak pernah berani mengakui. Dia kuliah di Singapura, bertemu banyak orang, tapi selalu pulang karena tekanan ayah yang ingin dia lanjutkan bisnis keluarga. "Aku iri sama Bima yang berani kabur," katanya sambil tersenyum sedih. Aku menceritakan kisahku, bagaimana aku pernah hampir keluar dari rumah saat umur 22 karena ibuku menemukan chat dengan mantan pacar pria. Sejak itu aku belajar menyembunyikan diri, hidup sendirian, fokus kerja. Kami tertawa kecil saat mengingat momen lucu bersama Bima dulu, tapi tiba-tiba suasana berubah saat Rama bertanya, "Adi, apa kamu pernah merasakan sesuatu sama aku sebelum ini?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Aku tak menjawab, tapi pipiku memanas. Besoknya, tekanan semakin nyata. Keluarga Rama mengajak kami ke acara keluarga besar di rumah mewah mereka di Menteng. Semua saudara dan kerabat memuji pasangan baru kami, bertanya kapan punya anak, kapan pindah ke rumah lebih besar. Aku merasa seperti aktor dalam drama buruk. Di mobil pulang, Rama memegang tanganku pelan, "Ma Adi, aku tahu ini sulit. Tapi aku janji akan lindungi kamu." Sentuhan itu membuat hatiku berdegup tidak karuan. Malam berikutnya, saat hujan deras mengguyur Jakarta, kami duduk di teras sambil minum kopi. Rama bercerita tentang rahasia kecilnya, bagaimana dia diam-diam suka menulis puisi tentang pria sejak remaja, tapi selalu membakarnya karena takut ketahuan. Aku mulai melihat Rama bukan sebagai pengganti Bima, tapi sebagai pria dengan luka sendiri. Konflik batinku semakin kuat. Aku mulai merasakan sesuatu yang tak seharusnya ada dalam pernikahan paksa ini. Tapi aku ingat, ini hanya sandiwara. Atau memang begitu? Bulan pertama berlalu seperti mimpi buruk yang lambat. Di kantor, rekan kerjaku bertanya kenapa aku tiba-tiba menikah dengan Rama, putra konglomerat terkenal. Aku hanya tersenyum dan bilang itu perjodohan keluarga. Tapi di dalam, aku gelisah setiap kali Rama mengirim pesan menanyakan aku pulang jam berapa atau mau makan apa malam ini. Rumah kami di Pondok Indah mulai terasa hangat, bukan lagi tempat paksaan. Suatu malam, saat aku pulang larut karena deadline proyek, aku menemukan Rama menunggu dengan makan malam sederhana, rendang dan nasi hangat. "Kamu capek ya?" tanyanya sambil menuang air. Kami makan sambil nonton berita tentang kasus diskriminasi terhadap komunitas LGBT di Indonesia. Rama tiba-tiba mematikan, "Adi, aku takut suatu hari kita ketahuan. Tapi aku juga lelah sembunyi terus." Kata-katanya membuka pintu yang selama ini kutup rapat. Aku cerita tentang mantanku yang meninggalkanku karena tak tahan tekanan keluarga. Rama mendengarkan dengan sabar, matanya penuh pengertian. "Aku pernah jatuh cinta sama seorang pria di Singapura," katanya pelan.
Tapi aku putuskan pulang karena ayah sakit. Sejak itu aku tak pernah berani lagi. Malam itu kami tidur di ruang tamu sambil bicara sampai subuh. Esok harinya, Konlik datang dari luar. Bima menelepon dari Singapura, meminta maaf atas kaburnya. Tapi saat Rama menyalakan speaker, Bima bilang, "Rama, jangan paksa Adi. Dia pantas bahagia dengan orang yang benar-benar mencintainya." Kata itu seperti pisau. Aku pergi ke kamar, menangis sendirian. Rama mengetuk pintu, "Adi, makan aku. Aku tak pernah mau paksa kamu. Kalau kamu mau pergi sekarang juga, aku akan bilang ke ayah. Tapi aku tak pergi. Malah aku memeluknya pertama kali kita hadapi bersama. Hubungan kami mulai berubah. Kami pergi ke pantai Ancol akhir pekan, berjalan-jalan seperti pasangan biasa tapi selalu waspada ada orang yang kenal. Di sana, Rama memegang tanganku di bawah meja restoran. "Adi, aku mulai merasa ini bukan sandiwara lagi," bisiknya. Aku tak jawab, tapi hatiku sudah tahu jawabannya. Tekanan keluarga semakin berat saat Ibu Rama datang berkunjung dan bertanya kenapa kami belum punya rencana anak. Rama berbohong dengan lancar, tapi malamnya dia menangis di bahuku. "Aku benci bohong terus, Adi. Aku ingin hidup jujur." Itu adalah titik balik. Kami mulai merencanakan cara keluar dari sandiwara ini tanpa hancurkan keluarga. Tapi rahasia besar masih tersimpan di dada Rama, sesuatu yang akan mengguncang segalanya. Rahasia itu terbongkar di bulan ketiga. Suatu malam, saat aku membersihkan lemari lama Rama untuk mencari dokumen bisnis, aku menemukan kotak kecil berisi surat-surat lama dan foto. Di salah satu foto ada Rama dan aku saat masih remaja, di pesta ulang tahun Bima. Di belakang foto tertulis Dadi, satu-satunya yang membuatku merasa utuh. Aku terdiam. Rama masuk kamar saat itu juga, wajahnya pucat. "Adi, itu aku sudah suka sama kamu sejak lama." Pengakuan itu seperti bom. Rama bercerita bahwa sejak SMA, dia diam-diam mencintaiku, tapi karena aku sahabat Bima, dia memilih mundur. Saat Bima kabur, Rama melihat kesempatan tapi juga merasa bersalah karena mencuri aku dengan cara paksa. Aku marah besar, "Jadi ini semua rencana kamu? Kamu sengaja biarkan keluarga paksa aku menikah sama kamu?" Rama menangis, "Bukan, Adi. Aku juga terkejut. Tapi saat ayah bilang nama kamu, aku tak bisa tolak. Aku egois, Ma." Malam itu kami bertengkar hebat. Aku pergi ke hotel, tidur sendirian sambil memikirkan semua. Tapi keesokan paginya, Rama datang ke hotel, berlutut di depan pintu, "Adi, aku tak bisa hidup tanpa kamu lagi. Kalau kamu mau pergi, aku akan hadapi keluarga sendiri. Aku akan keluar dari rumah, aku akan bilang ke semua orang siapa aku sebenarnya." Aku melihat ketulusan di matanya. Aku tarik dia masuk, dan untuk pertama kali, kami berpelukan lama sekali. Itu bukan pelukan sandiwara. Setelah itu, hubungan kami berubah total. Kami mulai jujur satu sama lain. Rama mengajak aku ke kai kecil di Kemang yang ramah komunitas, tempat kami bisa bicara bebas tentang mimpi-mimpi. Aku cerita ingin buka studio desain sendiri tanpa takut stigma. Rama bilang dia ingin tinggalkan bisnis ayah dan buka yayasan bantu anak muda di Indonesia. Tapi konflik datang lagi. Ayah Rama tahu Bima kembali ke Indonesia diam-diam, dia marah besar dan menuduh Rama ikut-ikutan gaya Bima. Di meja makan keluarga, ayah bilang, "Kalian berdua harus punya anak secepatnya, atau aku potong warisan."
Rama berdiri, suaranya tegas untuk pertama kali. Ayah, aku dan Adi tidak akan bohong lagi. Kami pria yang saling mencintai. Kalau ayah tak terima, aku siap tinggalkan semua. Ruangan hening. Ibu Rama menangis, ayahnya pergi tanpa kata. Malam itu di rumah, Rama memelukku, Adi, apapun yang terjadi, aku pilih kamu. Cinta kami tumbuh di tengah badai. Setelah pengakuan di depan keluarga, hidup kami tak lagi sama. Ayah Rama tak bicara dengan kami selama 2 minggu. Bisnis merger sempat goyah, tapi Rama bekerja keras menyelamatkan semuanya dengan cara jujur. Aku mendampinginya setiap malam, membantu desain proposal baru. Tekanan masyarakat juga terasa. Ada tetangga yang mulai gosip, ada teman lama yang tiba-tiba hilang kontak. Tapi kami tak peduli. Kami mulai pergi ke acara kecil komunitas di Jakarta Selatan, bertemu orang-orang seperti kami yang berjuang sama. Di sana, Rama akhirnya berani bicara di depan umum tentang perjalanannya. Aku dulu takut, tapi sekarang aku punya Adi, katanya sambil memegang tanganku. Aku bangga padanya. Konflik puncak datang saat Bima kembali ke Jakarta dan bertemu kami. Dia minta maaf, tapi juga bilang, aku tak menyangka Rama yang pendiam ternyata lebih berani dari aku. Kami bertiga bicara panjang, saling memakan. Tapi Bima juga bawa kabar buruk, ada kerabat jauh yang ancam akan sebarkan berita ke media kalau keluarga tak bayar uang tutup mulut. Rama memutuskan hadapi langsung. Dia kumpulkan keluarga besar, berdiri di depan semua dan bilang, aku Gai. Adi pasangan aku. Kalau kalian tak terima, silakan tinggalkan perusahaan. Aku siap mulai dari nol. Ayahnya akhirnya menangis dan memeluk Rama, aku takut kehilangan anakku seperti kehilangan Bima dulu. Tapi aku salah. Itu adalah momen penyembuhan. Setelah itu, kami pindah ke rumah kecil di pinggir Jakarta, jauh dari kemewahan tapi penuh kedamaian. Aku buka studio desain kecil, Rama mulai yayasan kecilnya. Cinta kami semakin dalam. Kami belajar memasak bersama, jalan-jalan ke taman mini setiap akhir pekan, dan bicara tentang masa depan tanpa takut lagi. Tapi ada satu pengorbanan terakhir, Rama harus melepaskan sebagian warisan untuk bantu Bima mulai hidup baru di Singapura. Aku lihat Rama menangis malam itu, tapi dia bilang, ini harga kebebasan, Adi. Dan aku bahagia. Sekarang setahun kemudian, kami duduk di teras rumah kecil kami di Depok, memandang matahari terbenam. Rama memegang tanganku, Adi, terima kasih sudah bertahan denganku. Aku tersenyum mengingat perjalanan panjang dari Ubud sampai sini. Keluarga besar mulai terima kami pelan-pelan. Ibu Rama sering datang bawa makanan, ayahnya mulai bicara bisnis lagi meski masih kaku. Bima bahagia di Singapura dengan pasangannya. Masyarakat masih keras, tapi kami tak lagi sembunyi. Studio desainku berkembang, Yayasan Rama sudah bantu puluhan anak muda yang berjuang dengan identitas mereka. Kami tak pernah menikah secara hukum, tapi di hati kami sudah suami. Suatu malam, Rama memberikan cincin sederhana, ini bukan paksaan lagi, Adi. Ini pilihan kita. Aku memeluknya erat, merasakan kedamaian yang dulu tak pernah kubayangkan. Perjalanan ini mengajarkanku banyak hal, bahwa cinta sesama pria bukan kutukan, bahwa keluarga bisa belajar, dan bahwa keberanian datang saat kita tak lagi sendiri. Kami masih menghadapi tatapan aneh di jalan, tapi kami kuat. Di akhir hari, kami selalu pulang ke rumah yang sama, tidur di ranjang yang sama, dengan hati yang sama. Rahasia besar yang dulu mengguncang kini menjadi kekuatan kami.
Apakah menyembunyikan identitas diri demi menjaga kehormatan keluarga selalu merupakan pilihan yang benar? Benar atau salah?